Perwakilan pemerintah dan DPR yang memberikan keterangan dalam sidang lanjutan uji materi terkait dengan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi dianggap setuju rencana revisi terkait dengan batas usia 35 tahun. Bahkan Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut heran jika kedua belah pihak memang setuju mengapa tidak langsung merevisi undang-undang yang ada. Kini publik mengaitkan apakah uji materi kali ini berkaitan dengan nama Gibran Rakabuming Raka yang masih berusia 35 tahun dan masuk dalam bursa potensial calon wakil presiden. Benarkah upaya ini merupakan karpet merah bagi seorang Gibran berlaga dalam Pilpres mendatang? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami, pertama adalah Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Dedek Prayudi, Mas atau Bang Uki. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam Mas, terima kasih sudah diundang. Baik, terima kasih sudah hadir. Dan yang kedua adalah Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti. Bang Ray, selamat malam, terima kasih. Selamat malam juga, terima kasih. Harapannya tentu dalam kondisi sehat begitu ya. Alhamdulillah. Dan sebelum kita memulai diskusi pada malam hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu statement dari Hakim Konstitusi Saldi Isra terkait dengan mendengarkan keterangan dari pemerintah dan DPR pada siang tadi. Dorong ke 35, tidak ke 30 misalnya, atau ke 25. Di keterangan baik pemerintah maupun DPR, itu kan ada setting politik yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Tapi itu sama sekali tidak dieksplisitkan setting politik dan kebutuhan politik apa yang menyebabkan kita harus mengubah batas usia minimum itu. Oke, ditanyakan setting politik apa untuk kemudian merubah menjadi 40, menjadi 35. Apa urgensinya begitu? Anda yang mengajukan pertama, Bang Uki. Oke, untuk menjawabnya, saya akan menjawabnya secara kronologis ya. Oke, tapi singkat saja. Singkat, oke. Pada bulan Januari 2023 ini kami melakukan sebuah diskusi ya di internal kami ya terkait dengan batas usia minimal Capres-Cawapres ya. Dan secara filosofis ya, PSI ini kan didirikan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya buat anak-anak muda mengisi jabatan-jabatan politik baik di pusat maupun daerah gitu. Kami sadar betul ya bahwa hari ini banyak banget anak-anak muda itu yang apolitis ya karena mereka dianggap sebagai objek politik. Mereka menganggap bahwa dunia politik itu nggak bersentuhan dengan kulit mereka. Jadi harapannya generasi gitu. Lebih muda akan bisa masuk dalam bursa tersebut. Kami menginginkan bahwa anak-anak muda ini ya diberikan peluang sebesar-besarnya untuk menjadi subjek politik. Kami iri dengan misalnya selain dia baru, mereka memiliki Jacinda Ardern ya sebagai Prime Minister, one of the best saat itu. Pada saat usia Mbak Jacinda ini masih 38 atau 39. Kemudian di Perancis ada Emmanuel Macron. Kemudian sebenarnya di dalam sejarah Indonesia, kita punya pengalaman membanggakan di dalam diri seorang Sultan Syahrir. Ya, walaupun bukan presiden, tapi beliau sudah menjadi kepala pemerintahan. Bang Wik, kalau saya mengaitkan lagi kepada apa yang disebutkan oleh Pak Saldi Isra, artinya memang kepentingan itu yang akhirnya itu ingin dibangun, begitu konstruksinya. Ya, itu secara filosofis. Lalu kita melihat lagi apa yang bisa kita jadikan atau kita ajukan ke dalam JR, materi JR itu sebagai alasan. Jadi yang pertama, jadi ada 5 nih ya. Sebentar ya, saya buka catatan ya. Oke, yang pertama kami melihat bahwa awalnya ya di 2 undang-undang pemilu sebelumnya tahun 2003 dan tahun 2008 itu batas minimal itu sebenarnya sudah 35 ya, dan itu sudah baik. Kemudian diubah menjadi batas minimal 40 di tahun 2017 tanpa alasan yuridis dan saintifik. Katanya soalnya anak-anak muda itu labil katanya. Tapi di situ nggak dijelaskan apa alasan saintifiknya. Tidak mendasar begitu ya? Tidak ada alasan mendasar di sana. Bang Uki, begini, sorry saya potong. Saya langsung saja. Berarti artinya ketika PSI menginginkan atau Anda menginginkan 35 tahun, seberapa banyak kemudian potensial orang, potensial calon hari ini yang di usia itu bisa masuk ketika memang aturan ini dibuka? Kalau kita lihat kontestasi hari ini ya, karena pada saat kita melakukan itu, kita tidak memikirkan kontestasi untuk 2024. Yang kita pikirkan adalah, konteks sosialnya ya, bonus demografi itu sedang berlangsung. Usia 35 sampai 39, menurut data BPS itu ada 21,2 juta ya penduduk di usia tersebut. Jadi maksud Anda 2029 begitu ya? Ya, di usia 35 sampai 39 itu ada 21,2 juta. Dan itulah orang-orang yang sebenarnya punya hak untuk dipilih. Gitu. Dan seluruh rakyat Indonesia juga sebenarnya punya hak untuk memilih salah satu dari mereka. Nah, inilah yang kami sebut hak konstitusional yang dimana di Undang-Undang Dasar itu juga seharusnya dikatakan semuanya itu sama memiliki kesempatan untuk
hak politik yang sama. Jadi kalau kemudian publik hari ini mengaitkan pada nama Gibran yang kemudian menjadi satu-satunya calon 35 tahun begitu, nggak ada paling hubungan. tidak kita punya presiden misalkan di 2019 ada AHY yang harus menunggu 40 tahun katanya waktu itu untuk kemudian berpotensi bisa berlaga begitu. Hari ini kan rasanya undang-undang yang dirubah. Jadi sebenarnya ini nggak ada hubungannya dengan 1-2 tokoh. Gitu. Jadi saya ulangi lagi ya. Tadi pada bulan Januari kita memulai diskusinya secara internal, lalu kami menyusun alasan-alasan yuridisnya. Ya. Dan pada bulan Maret saat itu Mas Gibran itu belum ada gadang-gadang capres, cawapres atau apalah. Katanya kalau PSI kan tegak lurus dengan presiden dari awal. Betul, dari awal sudah begitu. Cuman ini nggak spesifik tentang 1-2 tokoh. Kami bahkan dulu ya di tahun 2020 ya, dari 2019 sampai 2020, kami melakukan judicial review untuk batas minimum calon gubernur loh. Gitu. Jadi kami melakukan ini bukan sesuatu yang sifatnya insidentil, hanya untuk pemilu 2024. Ini murni bagi kami untuk membuka ruang seluas-luasnya buat anak-anak muda. Ini jangka panjang begitu ya? Jangka panjang. Oke, saya ke Bang Rey. Bang Rey, ini karpet merahkah untuk nama Gibran begitu, satu-satunya calon yang di bawah 40 dan saat ini sedang masuk dalam bursa? Secara politik ya. Karena saya kira kalau misalnya ya 35 itu diperkenankan, Gibran justru menjadi top number one itu untuk jadi calon wakil presiden bagi setidaknya 2 capres. Bisa ke Ganjar, bisa ke Prabowo. Dan boleh jadi Anies juga meliriknya kan. Karena apa gitu ya? Karena Gibran itu membawa suaranya Pak Jokowi lah. Pak Jokowi itu di tangannya lah istilahnya. Istilah saya itu di telunjuk beliau itu ada 15%. Jadi kalau Pak Jokowi nunjuk satu pun calon presiden ini 15% itu ngikut, ngangkatnya luar biasa tuh. Kalau sekarang misalnya 30% ya, Prabowo, Ganjar katakanlah 30%. Mereka dapat tambahan suara 15% dari Pak Jokowi. Selisihnya tinggi sekali kan. Nggak usah 15%, ya 10% aja udah tingginya luar biasa. Bang Rey, menurut Anda berarti ada semacam orkestrasi besar begitu paling tidak untuk kemudian hari ini melihat yang mengajukan paling tidak 3 pihak, salah satunya adalah Bang Uki. Apakah kemudian itu memang arahnya ke sana? Saya lihat dari 2 hal, substantif dan politik. Substantif itu, ya saya dari dulu juga mempersoalkan itu. Meskipun saya nggak bawa ke Mahkamah Konstitusi kan. Nah, jadi dari dulu itu saya selalu punya prinsip, setiap orang yang sudah berhak memilih, dia berhak dipilih seketika. Pun 17 tahun begitu maksudnya ya? Bukan hanya 17 tahun. Bahkan di bawah 17 tahun kalau sudah menikah pun sudah berhak mempunyai hak pilih kan. Kalau udah punya hak pilih, dia berhak dipilih. Sebab hakikat orang memilih itu karena dia mau membuat suara. Loh kalau dia boleh membuat suara, mengapa dia tidak melaksanakan suara? Nggak boleh. Nah itu dari dulu. Itu sama seperti saya mengatakan presidensial threshold nggak boleh. Parliamentary threshold itu nggak masuk akal. Secara politik, Bang Rey. Secara substantif ya. Nah secara politik, nah ini akan dikaitkan dengan figur yang bernama Gibran ini gitu. Nah disitulah sebetulnya menjadi agak apa namanya itu, jadi kesan politiknya jadi kuat gitu dibandingkan dengan kesan substantifnya gitu ya. Kalau sekiranya nggak dikaitkan dengan persoalan Gibran, namun pertanyaan hakim konstitusi jadi relevan. Mengapa Anda minta 35? Mengapa Anda nggak minta 30? Bahkan saya mengatakan mengapa Anda tidak minta 17 tahun? Ya kan? Itu termasuk ke PSI ya sebagai penggugat ya. Mengapa Anda menggugat 40 tapi maunya 35? Kenapa hanya menurunkan gitu 5 tahun? Itu kan aneh ya. Jadi mereka kan sebetulnya menggugat 40 tahun tapi mau 35. Kan basisnya sama. Basisnya sama itu apa? Ditetapkan oleh DPR dengan batas ketentuan minimal usia gitu loh. Nah oleh karena itu melihat dari ini, feeling saya, kalau saya hakim konstitusi, akan kami terima gugatan ini, tapi kami serahkan kembali ke DPR untuk mengevaluasinya. Lalu DPR-nya setuju juga di... Pun walaupun tadi Pak Saldesra mengatakan ya curiga begitu ya, ketika dua pihak itu makanya, setuju, kan dua pihaknya kelihatan setuju. Loh, kalau kalian udah setuju ya rapat aja kali. Ngapain lagi ke Mahkamah Konstitusi? Nah oleh karena ini gugatan diterima, tapi putusannya adalah diserahkan kepada pihak-pihak untuk kembali mendiskusikannya karena penggugat dengan yang digugat katakanlah begitu udah sama-sama kompromi kok ngapain lagi dilibatkan. Saya konfirmasi ke Bang Uki, kenapa hanya 5 tahun begitu? Kalau misalkan semua anak muda 30 kayak saya juga anak muda begitu Bang. Yang pertama emang poinnya adalah kita ingin mengembalikan ya batasan usia minimal capres cawapres ini kepada undang-undang yang pada lama. 2008. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua, kami menemukan fakta bahwa menurut data yang kami temukan di BPS ada yang disebut indeks prestasi anti korupsi.
gitu di usia dewasa ya. Jadi ada dewasa muda dan lain-lain ya. Nah, di usia dewasa, usia 35 sampai 39 ini ternyata adalah usia di mana kecenderungan mereka untuk korupsi itu yang paling rendah. Okay. Nah, inilah juga salah satu alasan yang kita ajukan ke JR juga. Gitu. Dan ini mungkin bisa menjawab kenapa 35 ya. Kenapa enggak 30 atau 25. Tapi memang saya pikir kalau bisa 30 karena ya itu pertanyaan masuk akal sih. Tapi alasan pertamanya adalah ingin mengembalikan ke undang-undang pemilu. Bukan spesifik karena kemudian 35 adalah kalau Gibran kita gitu mau ya. menggugat, yang kita gugat itu kan dasar. Bukan putusan elemen teknisnya gitu loh. Yang mau kita katakan itu pembatasan usia ini berapapun itu melanggar konstitusi. Kan itu ininya, dalihnya kan. Bukan berarti 40 melanggar konstitusi, 35 tidak. Karena pembatasan itu kalau pengertian Anda begitu ya, Bang. Pembatasan itu. Ya, cuman kembali lagi kepada Tapi kalau model yang dilakukan oleh PSI ini, ya memang MK itu mengatakan rapatin aja deh sendiri di DPR. Mau Anda mintanya cuma 35 kan dikurangi, bukan mengatakan bahwa undang-undang ini ketentuan ini bertentangan dengan konstitusi. Bukan itu yang mereka persoalkan. Gitu. Baik, ini kita agak sedikit move on begitu. Ketika misalkan kemudian hari ini sinyalnya positif, paling tidak tadi sebelum siaran kita berbicara Anda mengatakan 2 kali lagi, berarti sebentar lagi begitu akan diumumkan. Apakah nanti akan cukup mengubah konstelasi politik jelang pendaftaran di Oktober? Oh iya, jelas. Makanya kan baik Ganjar maupun Pak Prabowo kan belum umumkan. Dan satu-satunya kelihatan partai yang menolak JR ini adalah PKB. Kalau ada potensi kemungkinan Caimin bisa kehilangan potensi untuk jadi calon wakil presiden. Di nomor 2 kan mungkin menurut Dan Anda. yang paling menariknya adalah PSI sendiri yang menggugat pasal ini yang diasumsikan oleh orang, nanti mungkin PSI yang jawab, itu artinya akan menarik Gibran masuk cawapres ini untuk masuk ke Ganjar, tapi yang ngambil kayaknya Prabowo gitu. Apalagi kemudian kemarin ketika PBB PSI sudah ada, besok ada rencananya Pak Prabowo akan bertandang ke PSI begitu ya Bang? Betul. Jadi publik akhirnya mengaitkan begitu Bang? Sebenarnya nggak ada hubungannya. Jadi JR adalah JR, ya pembahasannya sudah lama. Kemudian bahwa besok ya sore ya Pak Prabowo akan ke kita sebutnya base camp ya, ke kantor DPP PSI, itu betul ya. Dan itu kaitannya hanya silaturahmi saja. Itu kaitannya bukan dengan koalisi ya. Bahwa kemudian Pak Ganjar misalnya dengan PDIP ke kantor kami, tentu kan nggak mungkin juga kita tentu pasti kita buka pintu selebar-lebarnya gitu, bahwa Pak Prabowo ingin bersilaturahmi ke kantor kami juga kan nggak mungkin kita tutup pintu. Artinya pun kemarin perwakilan PSI juga ada begitu ya ketika PBB mengumumkan. Oh iya, siapapun yang mengundang kami, berpegangan tangan begitu Bang Uki semua kemarin. Betul, siapapun yang mengundang kami selama koalisi ini petanya belum dikunci ya. Tentu komunikasi antar partai ya, jalinan hubungan emosional yang dibangun gitu. Apalagi ada niat baik untuk silaturahmi ya. Kita tahulah Pak Prabowo ini juga masih bagian dari Jokowismen ya, koalisinya Pak Jokowi terus bertandang, tentu kami terima gitu. Dan ketika bergandengan tangan segala macam ya memang itulah bagian dari komunikasi politik. Jangan-jangan sebelum itu Pak Prabowo itu besok datang ke PSI, salah satu agendanya adalah minta izin. Minta izin? Kalau putusan MK mengatakan 35, mohon maaf ya, Gibrannya ke kami aja. Dan mungkin PSI yang selama ini katanya 30 tentu saja. Akan bergabung di Koalisi Indonesia Raya. Nah, kita belum membicarakan itu ya. Kita belum membicarakan itu. Yang jelas judicial review ini kami lakukan sudah jauh hari sebelum orang-orang membicarakan koalisi. Dan ini tidak ada hubungannya dengan dinamika perkoalisian ya. Baik. Sehingga kalau dikait-kaitkan ya itulah persepsi publik yang kita tidak bisa kontrol. Termasuk dengan Bang Rey tadi mengatakan ya mungkin aja mau berterima kasih gitu ya. Baik. Oke, Bang Uki, terakhir dari Bang Rey. Seberapa kemudian itu akan mudah terlaksana dengan skema yang tadi ketika lolos, ketika kemudian Gibran akan bisa masuk dalam bursa, akan bisa dengan Prabowo misalkan hari ini kita menghitung skemanya. Seberapa kemudian itu akan tidak mengganggu konstelasi yang ada hari ini? Pertanyaannya apa yang membuat itu tidak mengganggunya gitu loh. Dan mungkin saja terjadi artinya. Sangat mungkin itu terjadi karena di kita ini perubahannya ya istilahnya kan udah hitungan menit kan.
Yang kemarin bersaing bisa bertemu, yang kemarin bertengkar bisa berdamai. Berarti Jokowi dan PDIP akan bisa tidak bersama artinya? Oh, skenarionya bisalah kita bayangkan. Seperti apa menurut Anda, analis Anda? Gibran dengan Pak Prabowo, sementara Pak Jokowi netral. Kan begitu, ya kan? Atau Pak Jokowi sedikit-sedikit bantu PDI, tapi Gibrannya dengan Prabowo, misalnya begitu. Apa artinya? Ya bobotnya tetap ke Gibrannya. Berarti di depan publik akan tetap dua kaki, Ya, akan tetap meletakkan telur dari banyak begitulah kira-kira. Kecuali Anda pasangkan Gibran sama Ganjar. Ada kemungkinan tapi di situ. itu kan PDI. Kan PSI belum tentu mau, P3 belum tentu mau, kan? Atau partai yang lain mau ikut ke dalam belum tentu mau ya. Masuk PSI semua yang ambil. Nah, ini saya tanya. Sorry ya, singkat masa saja. PDI semua yang PSI ambil. akan Kan? di mana ketika misalkan Gibran dengan Pak Prabowo atau Gibran dengan Ganjar, PDI begitu. PSI akan di mana? Ya, itu membutuhkan diskusi lagi ya, yang lebih jauh. Tapi begini, selama selama Pak Jokowi belum mengarahkan telunjuknya kepada yang mana, ya. PSI tetap komit dengan hasil rembuk rakyat yang pada saat itu memenangkan Mas Ganjar Pranowo. Gitu. Kecuali memang Pak Jokowi kemudian mengarahkan telunjuknya kepada Pak Prabowo yang juga di mana itu adalah mitra koalisi Pak Jokowi ya, yang juga merupakan Jokowismen ya. Tidak masalah begitu ya? Ya semua tergantung arah telunjuk Pak Jokowi, kecuali misalnya yang di mana saya pikir nggak mungkin itu telunjuknya ke Pak Anies gitu. PSI tidak akan di sana ketika tidak mungkin. Pun Pak Jokowi akan menuju tidak Anies? Mungkin. Siap. Baik, kita mungkin juga Pak Jokowi. Kita tunggu saja kalau begitu. Terima kasih atas waktu Anda, Bang Roky Dedek Prayudi, Ketua DPP PSI, dan juga Bang Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu abang-abang. Siap, terima kasih. Dan demikian kanal Pemilu Terpercaya pada malam hari ini. Pastikan Anda mendapatkan update informasi terkait dengan pemilu dan juga Pilpres 2024 hanya di CNN Indonesia, kanal Pemilu Terpercaya. Saya Bram Herlamang pamit, selamat malam, sampai jumpa.